di warung jangan baru tadinya tuh di sana jalanan. Sore ini kita berada di kompleks makam Raja Sao Sao atau Sangiang Oleotepuli. Di lokasi inilah tempat beliau terakhir dimakamkan. Di makam ini terletak di Kelurahan Lepo-Lepo saat ini. Kalau di sini dulu adalah bagian daripada pusat pemerintahan masa kerajaan Leewoi, dan di samping makam beliau Sangiang Oleotepuli terdapat beberapa makam-makam yang ada di sekitaran ini, seperti makam istri beliau yaitu More dan beberapa keturunan-keturunan atau anak-anak daripada beliau. Dan di tempat ini juga dulunya disebut Koburu Sume, atau dahulu dia dikatakan Koburu Sume karena beliaulah pertama yang dimakamkan menggunakan semen, sehingga masyarakat atau keluarga menyebutnya Koburu Semen. Raja Sao Sao sendiri secara silsilah itu beliau adalah terah keturunan daripada Sangiang Inato. Sangiang Inato atau biasa disebut juga Rebi Tebao, atau Sangiang Inato itu Sangiang atau raja yang diatapi. Nah, secara silsilah Raja Sao Sao adalah tegak lurus daripada anak beliau, yaitu Sangiang Inato menikah dengan Namenggena. Istri beliau melahirkan Sorumba. Sorumba ini adalah Sapati Ironometo, atau pemimpin daripada wilayah daripada bagian timur daripada kerajaan Konawe. Secara silsilah Sorumba itu menikah dengan Mogiri sehingga melahirkan anak yang bernama Melamba. Selanjutnya Melamba menikah dengan Wedalusu. Wedalusu lahirlah Balani atau Sandebunggu. Sandebunggu memiliki dua istri, yaitu Webungasi dengan Wekanida, atau saudara daripada Pakendeate yang ada di Konawe. Nah, lahirlah Purindo Konawe atau Satiningga. Purindo Konawe atau Satiningga menikah dengan Rai, lahirlah Tebau, di mana Tebau dalam catatan literasi disebut Lakino Laiwoi atau raja di Laiwoi. Tebau sendiri menikah dengan Tumbe, lahirlah Maho, yaitu ratu di Laiwoi sendiri yang menikah dengan Petabaku atau Lapadaku atau Arumbakun, dan lahirlah Sao Sao. Sao Sao kemudian menikah dengan Wehamina, lahirlah TKK, dan TKK adalah kakek saya, sementara Sao Sao ini kakek buyut saya. TKK menikah dengan Wegambere atau Siti Manis, lahirlah Surumaindo atau Irwan TKK.
ayahanda saya. Setelah itu menikah dengan Haja Harsia Rahman binti Tewu Saranani, dan lahirlah saya. Ini secara garis yang ada di Ranomeeto atau yang ada di Laiwoi. Nah, kalau kita berbicara silsilah yang berada di Trah Konawe, Raja Sao Sao atau kami sendiri ini juga memiliki hubungan darah yang kental di Konawe, yaitu Tebau menikah dengan Namenggena, lahirlah Maranai atau Ines Inumo Utambini Tiso, yang menikah dengan istrinya kami belum bisa identifikasi, namun anaknya itu adalah Tohamba atau Samba Osu. Lahirlah Rai yang menikah dengan Satiningga tadi, Purindo Konawe. Samba Osu atau Tohamba yang menikah dengan istrinya yang melahirkan Rai, menikah dengan Purindo Konawe atau Satiningga, lahirlah Tebau atau Lakino Laiwoi atau Raja Tebau. Raja Tebau menikah dengan Tumbe, lahirlah Maho, yaitu ratu di kerajaan Laiwoi, yang menikah dengan Petabaku atau Lapadaku atau Arumbaku. Dan lahirlah Raja Lamangu. Raja Lamangu sendiri menikah dengan Banete, lahirlah Raja Sao Sao. Dan Raja Sao Sao menikah dengan Wehamina, lahirlah Raja TKK. Di mana Raja TKK saudaranya itu ada beberapa, termasuk Andi Baso, termasuk dengan Andi Bese, dan beberapa saudara-saudara lainnya. Nah, setelah itu Raja TKK menikah dengan kaki nenek saya, yaitu Megambere. Lahirlah bapak saya, yaitu Surumaindo atau Irwan TKK, dan menikah lagi dengan ibu saya yang bernama Harsia Rahman binti Tewu Saranani, sehingga lahirlah kami. Nah, jadi secara garis darah atau secara silsilah antara Laiwoi atau Kendari maupun Konawe dan Abuki, ini memang kami memiliki darah atau keturunan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, secara kesejarahan adalah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan antara Laiwoi ataupun Kendari maupun Konawe yang ada di Abuki. Kemerdekaan melalui Kementerian Purbakala dan Kementerian dan Permusiuman, dirjennya itu menetapkan kembali atas dasar monumen Ordinance 1931 itu menetapkan makam Raja Sao Sao menjadi cagar budaya nasional yang wajib kita lindungi, wajib kita pelihara, dan bagian daripada sejarah daripada wilayah yang ada di Kota Kendari.
Ini di sini bisa kita lihat pohon-pohon yang ada yang bisa kelihatan. Ini sudah bisa diidentifikasi bahwa memang pohon-pohon di sini adalah pohon-pohon tua, pohon-pohon yang lama, karena di wilayah lain tidak ada pohon-pohon seperti ini. Nah, Jadi di sini dulu memang ada istana dulu. ya, kami perkirakan di dalam sinilah dulu tempat istana Raja Tebau. Tempat istana Raja Tebau sebelum beliau membangun lagi istana yang ada di tepi Teluk Kendari. Nah, ini kan dahulu ini kan luas karena ini adalah pusat daripada pemerintahan Raja Tebau. Nah, sehingga karena begitu banyaknya orang datang dan kemajuan yang pesat daripada Kendari itu sendiri, nah sehingga yang bisa terselamatkan oleh kami kumpul keluarga bersama-sama dengan pemerintah, yaitu ya yang ditetapkan saja oleh. Tapi yang mengusulkan ini menjadi hutan kota itu memang dari keluarga kerajaan. Iya, dari kami waktu itu di masa pemerintahan wali kota Pak Asrun. Namun memang waktu di pemerintahan masa Pak Mansur Masih ini kita sudah dorong untuk disertifikatkan ya atas nama daripada keluarga sendiri, rumpun keluarga, seperti itu. Dan itu sudah sertifikat kan? Sudah tersertifikat. Dan bisa kita lihat di dalam, saya pernah menggali dan memanggil beberapa tim ahli, salah satunya tim ahli daripada arkeolog, untuk mengidentifikasi apakah masih ada di dalam jadi kubur-kubur sangnya kita atau apapun. Nah, di catatan daripada hasil identifikasi daripada arkeolog itu memang tekstur atau penanda makam itu tidak ada. Yang ada penanda sebuah bangunan. Nah, sehingga kami dari keluarga memprediksi bahwa istana Raja Tebau berada di hutan Baruga ini.